Untuk mengetahui seperti apa kesiapan pemerintah daerah jelang diberlakukannya PPKM wilayah Jawa Bali, sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani dari Jakarta dan koresponden CNN Indonesia Eka Rima dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam teman-teman, saya ke Aditya terlebih dahulu. Adit, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk mulai memperketat aturan pembatasan yang diberlakukan untuk wilayah DKI Jakarta. Lalu sektor apa saja yang akan terkena dampaknya? Ya, Elvira, selamat malam. Saya kurang dapat mendengar suara Anda dari studio, namun yang dapat saya jelaskan di sini adalah PPKM ini akan berlangsung nanti hingga mulai tanggal 11 Januari 2021 hingga tanggal 25 Januari 2021. Untuk hari ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sudah mengubah Pergub sebelumnya karena kita ketahui bersama bahwa PSBB transisi DKI Jakarta ini dimulai dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 11 Januari 2021. Namun karena sudah ada ketentuan yang baru, yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai dari tanggal 11 hingga tanggal 25, akhirnya Pergub tersebut diubah oleh Anies Baswedan per hari ini, sehingga nanti benar-benar akan selesai di tanggal 25 Januari 2021. Banyak memang pengubahan-pengubahan tersebut menyesuaikan dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat yang kemarin sudah disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa ini memang harus dilakukan untuk di wilayah Jawa Bali karena di wilayah Jawa Bali merupakan wilayah-wilayah yang penyumbang terbesar dari jumlah kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Bahkan Elvira, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk hari ini saja sudah kembali pecah rekor dari yang biasanya sudah di angka 8.000 kasus positif per hari, sekarang sudah ada di angka 9.321 kasus. Nah, ini memang disinyalir adalah hasil dari penambahan akibat libur Nataru yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena kita kalau lihat juga di wilayah DKI Jakarta selama libur panjang tersebut juga terlihat sepi. Beberapa ruas jalan protokol di DKI Jakarta juga terlihat sepi karena memang banyak sekali warga DKI Jakarta yang keluar dari Provinsi DKI Jakarta untuk pulang kampung, lalu juga ada yang jalan-jalan bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor kenapa pada akhirnya wilayah DKI Jakarta seluruhnya, baik itu dari mulai Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga seluruh wilayah DKI Jakarta harus melaksanakan PPKM. Berbeda sendiri dengan provinsi-provinsi lain yang hanya wilayah sebagian. Nah, tadi juga Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa ini harus ada sinergitas dari wilayah-wilayah penyangga yang ada di Provinsi DKI Jakarta seperti Detabek, seperti Bodetabek yang harus ikut sama-sama berperan serta. Karena kita ketahui bersama justru pekerja yang datang di Jakarta ini banyaknya yang berasal dari wilayah Bodebek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Nah, tadi juga Riza Patria sempat menyebutkan bahwa ketika PSBB transisi di DKI Jakarta yang sudah menerapkan beberapa pengetatan, justru di wilayah penyangga malah ada pelonggaran, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus bertambah karena tidak adanya sinergitas dari wilayah penyangga yang ada di DKI Jakarta. Nah, diharapkan dengan adanya PPKM ini, tadi Riza Patria menyebutkan agar adanya kesatuan dan juga waktu yang sama berakhir pada tanggal 25 Januari untuk sama-sama menekan penyebaran angka COVID-19 yang ada di wilayah DKI Jakarta. Elvira. Baik, jadi di-highlight bagaimana sinergitas dan juga dukungan ya dari kota-kota yang menyokong Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta kita akan beralih ke Jawa Timur. Rekan saya Eka Rima berada di Surabaya. Bagaimana respon Pemprov Jawa Timur, Eka Rima, khususnya pemerintah kota Surabaya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari pemerintah pusat? Ya, Elvira, terkait dengan pembatasan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan yakni adalah wilayah untuk Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Surabaya Raya ini tidak hanya berpusat pada kota Surabaya saja, tetapi ada beberapa wilayah penyangga lainnya seperti Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga Kabupaten Gresik. Namun untuk saat ini yang melakukan keberatan dan bersiap mengirimkan surat penjelasan terhadap pemerintah pusat adalah Kota Surabaya terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Pemprov Jatim sendiri sudah melakukan rapat koordinasi secara intensif pada tanggal 6 Januari kemarin, kemudian sudah memutuskan bahwa keputusan ditetapkannya Surabaya Raya dan juga Malang Raya adalah
hasil dari koordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya adalah Polda Jawa Timur, kemudian juga sejumlah ahli juga yang mengatakan bahwa 2 daerah tersebut memang memerlukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun berdasarkan dengan hasil selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan juga ada 7 indikator yang mereka nilai sebagai indikator-indikator yang memicu dan juga menekan angka kasus peningkatan COVID-19 yang berada di Kota Surabaya, di mana juga angka kesembuhan juga sudah mengalami peningkatan. Per hari ini angka kasus yang dirawat ada 153, sementara juga angka kesembuhan setiap hari mencapai 25 orang setiap harinya. Ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah Kota Surabaya untuk mengajukan surat keberatan atau surat penjelasan kepada pemerintah pusat terkait dengan dimintanya ada perlakuan khusus bagi Kota Surabaya agar tidak dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Beberapa hal juga menjadi kekhawatiran dari pemerintah Kota Surabaya karena pada saat ini kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan sejak dilepaskannya atau dibebaskannya pembatasan sosial berskala besar beberapa waktu yang lalu, serta dengan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan perwali yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait pelarangan kegiatan atau juga aktivitas di sektor wisata. Ini menjadi salah satu alasan Kota Surabaya mampu menekan angka kasus positif COVID-19 dan peningkatan angka kasus positif COVID-19 atau mungkin membludaknya rumah sakit yang berada di Kota Surabaya ini dinilai oleh pemerintah Kota Surabaya bukan hanya pasien yang berada di wilayah Kota Surabaya saja, tetapi beberapa daerah atau kabupaten kota lainnya juga melakukan aktivitas rujukan ke beberapa rumah sakit yang memang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Surabaya, sehingga ICU kemudian juga rumah sakit ini banyak dipenuhi oleh warga yang berasal dari luar Kota Surabaya. Diharapkan ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah pusat, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan Kota Surabaya masuk dalam wilayah pembatasan aktivitas bagi masyarakatnya. Dan surat tersebut belum diajukan oleh pemerintah Kota Surabaya, masih dalam perbincangan dan juga masih dalam rapat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya secara internal untuk diajukan kemudian kepada pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penentuan beberapa daerah tersebut memang sudah merujuk terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan beberapa kajian yang dinilai oleh ahli dan juga beberapa pihak bahwa daerah ini juga memerlukan pembatasan kegiatan. Sementara ada beberapa daerah kabupaten kota lain juga di Jawa Timur yang masih berada di zona merah. Untuk saat ini ada 4, misalnya ada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kota Blitar saat ini berada di zona merah dengan peningkatan angka kasus yang masih cukup tinggi juga, misalnya di Kabupaten Mojokerto, di Pamekasan juga masih cukup tinggi. Ini yang menjadi harapan bahwa tidak hanya Surabaya Raya dan juga Malang Raya saja yang diberlakukan PPKM, tapi juga beberapa daerah dan kabupaten kota lainnya juga harus dilakukan pengkajian dan dilakukan PPKM. Sementara untuk aktivitas transportasi belum ada keputusan pasti karena hingga saat ini masih merujuk pada aturan sebelumnya bahwa setiap kegiatan yang akan keluar kota harus menyertakan surat keterangan rapid antigen. Elvira. Baik, masih ada waktu beberapa hari sebelum nantinya aturan-aturan turunan ini harus disiapkan karena mulai berlaku tanggal 11 hingga tanggal 25. Kita tunggu bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemprov Jawa Timur. Dalam hal ini Eka Rima terima kasih langsung dari Surabaya dan Aditya Aksani sebelumnya dari Jakarta. Terima kasih teman-teman.